warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Satu, keterkaitan dengan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, penarik pajak, dan retribusi, serta mengadakan pinjaman. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum. Pengertian anggaran negara dalam arti sempit berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Jadi anggaran dalam arti luas meliputi 1. Daur anggaran. Daur anggaran adalah proses penganggaran secara terus-menerus dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh pihak-pihak yang berwenang. 2. Sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Akuntansi sebagai sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi untuk pihak internal maupun eksternal. Input akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi pada suatu entitas yang mengalami proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang menghasilkan output berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas di sini menunjuk pada sebuah organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, pusat dan daerah, dan sebagainya. Output dari akuntansi adalah berupa laporan keuangan yang berisi tentang informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Dalam konteks organisasi sebuah sektor publik atau pemerintah, akuntansi pemerintah yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna eksternal pemerintah adalah akuntansi keuangan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan dan pengertian negara dan pemerintah sebagai sasaran sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi di Indonesia mengalami beberapa kali perkembangan tergantung dari perubahan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama perkembangan akuntansi pemerintah daerah. Pengertian negara dan pemerintah. Menurut KBBI, kota negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kekuasaan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintahan negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. 2. Ruang lingkup keuangan negara adalah anggaran dan pendapatan belanja negara di samping barang-barang inventaris, kekayaan negara, dan BUMN. Pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran dan APBD, barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan BUMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan, yaitu A. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban dan negara yang dapat dinilai dengan uang. B. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. C. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. D. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan objek. 3. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dengan dianutnya asas-asas tersebut dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kekuasaan atas keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Sebagian kekuasaan Presiden tersebut dikuasai kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Terlaksananya mekanisme checks and balance beserta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam mengolah negara selama periode mendatang dan sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Dalam arti luas, anggaran negara dapat berarti suatu daur anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses daur anggaran dapat dikemukakan yaitu pencapaian pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah, pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah, penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen lembaga, menteri atau pimpinan lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan target prestasi yang hendak dicapai. Yang keenam ialah anggaran dan pendapatan belanja daerah. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda
di mana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu. Dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran. APBD pada Orde Lama adalah kegiatan badan legislatif atau yang disebut DPRD, memberikan kredit kepada badan eksekutif atau kepala daerah untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar Groendslang. Penetapan anggaran dari kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai rancangan kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal yang pengeluarannya yang akan dilaksanakan. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran dan biaya 1 tahun. Yang ketujuh ada pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN diterapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan finansial yang isinya seperti neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau disingkat SAP. Kemudian ada kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini. Proses perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini masih memiliki dua kelemahan yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontrol yang sangat ketat terhadap harga input sehingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah. Kedua, proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi kepada 1 tahun anggaran semata, sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi pada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.